Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tidak ada amalan seorang pun yang dapat memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah, melainkan karena rahmatnya Allah. Saudara dan saudariku rahimahullah, seperti halnya kita yang memiliki makanan, lalu makanan itu ingin kita berikan kepada seseorang, tentunya kita sendiri yang berhak memilih kepada siapa makanan itu akan diberikan. Tentunya alasan kita memberikan makanan itu tentunya kita sendiri. Meskipun orang itu tampak menurut orang lain itu tidak baik terhadap diri kita, atau diri kita pun merasa dirugikan terhadap orang itu, tetapi kan ada alasan tertentu kita bisa memberikan makanan yang kita punya itu untuk diberikan kepadanya. Meskipun orang itu menyakiti hati kita, merugikan diri kita, karena kita berhak kepada siapapun kita memberikannya, memilih untuk diberikan kepada siapapun. Saudara dan saudariku rahmatullah, begitupun Allah yang memiliki dunia dan negeri akhirat. Allah memiliki surga, dan kepada siapapun Allah ingin memberikan itu kehendaknya, wewenangnya, keinginannya. Saudara dan saudariku rahmatullah, meskipun orang itu memiliki dosa yang besar, memiliki kesalahan yang besar, tetapi bila mana Allah menginginkannya orang tersebut masuki surganya, tentu tidak ada yang dapat melarang, tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Dan tentunya Allah akan memberikan surga itu kepada siapapun yang dikehendakinya dengan alasan menurut dirinya yang terbaik. Sebagai contoh, meskipun banyak salah, meskipun banyak dosanya, tetapi bila mana Allah mengampuni, maka tentunya hak Allah untuk mengampuni. Bagaimana cara Allah mengampuni? Apakah mengampuni seluruhnya? Apakah sebagian? Apakah harus mendapatkan proses hukuman dulu atau seperti apa? Itu kehendak Allah. Yang jelas Allah berkehendak terhadap hambanya, meskipun orang itu memiliki banyak kesalahan. Tentunya alasan yang Allah berikan atau menjadi landasan untuk memasukkan seseorang ke dalam surga adalah hal yang kita ketahui bersama, yakni orang tersebut mendapatkan ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu adalah dengan cara orang tersebut bersungguh-sungguh mohon ampun, meminta ampun. Saat orang itu bersungguh-sungguh minta ampun dan memperbaiki diri, tentu Allah berhak untuk mengampuni, memaafkan semua kesalahan orang tersebut. Saudara dan saudariku rahimahullah, begitupun pula sebaliknya, menyangka banyak amal solehnya, ibadahnya bagus dan sebagainya, tetapi menurut Allah ia tidak berhak untuk masuki surganya, maka orang tersebut tentunya tidak bisa memasuki surga Allah. Qadarullah wa wa'ala, bisa jadi orang tersebut memiliki kesalahan atau suatu kekeliruan, dosa yang tentunya Allah menjadikan alasan untuk orang itu tidak berhak untuk mendapatkan surga. Seperti halnya kesombongan. Sombong adalah sesuatu dosa yang tentunya bisa menyebabkan orang mendapatkan kerugian. Kesombongan adalah bagian dari kesyirikan, karena menganggap dirinya
membuat tandingan untuk dirinya dengan Allah. Saudara dan saudariku rahmatullah, Allah tidak ada bandingnya, tidak ada tandingannya. Apalagi menjadikan diri seseorang atau diri kita menjadikan tandingan bagi Allah. Itu bagian dari kesedihan. Oleh karenanya kesombongan, orang yang memiliki sifat sombong tidak masuk ke dalam surganya Allah, karena Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam dirinya. Allah merasa ditandingi. Saudara dan saudariku rahmatullah, begitu pula dengan arti kesombongan itu. Kesombongan adalah merendahkan yang lain dan menolak kebenaran. Saudara dan saudariku rahmatullah, saat ini ramai atau viral dengan suatu pembahasan, yakni putusan akhir zaman atau yang disebut dengan Al-Mahdi. Saudara dan saudariku rahmatullah, tentunya kita harus memahami bagaimana utusan-utusan Allah terdahulu, seperti apa prosesnya. Tentu utusan Allah di akhir zaman pun tidaklah jauh berbeda. Yang berbeda adalah tentunya ia bukan nabi ataupun bukan rasul. Ia tidak membawa ajaran baru, tidak merubah dalam arti merubah untuk menambah atau mengurangi ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Saudara dan saudariku rahmatullah, ia tidak akan menambahkan, tetapi ia menjadi pembaharu, menjadi seorang yang memperbaiki keadaan atau pengamalan Quran dan Sunnah yang tidak diamalkan atau telah keliru atau dilupakan oleh umat ini untuk diamalkan, untuk diperhatikan, sehingga agama ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan adanya menjadi untuk memperbaiki keadaan itu, sehingga kembali lagi kepada ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya. Saudara dan saudariku rahmatullah, tentunya seorang utusan, adanya perintah, adanya bentuk perintah atau hal yang disampaikan, dan adanya ancaman untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Saudara dan saudariku rahmatullah, tentunya seorang utusan pun adalah hak Allah untuk memilihnya. Maka bagaimanapun keadaan orang tersebut atau seorang utusan tersebut, maka hendaknya kita berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW di masanya ahli kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani, merasa dirinya yang lebih pantas, merasa dirinya lebih ilmu, tetapi Allah berkehendak bahwa Allah berhak memilih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, perhatikan saudara dan saudariku, jauhi diri kita dari kesombongan, karena kesombongan akan bisa merugikan diri kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kahfi, bahwasanya mau tidak diberitahu tentang orang yang paling rugi perbuatan. Allah mengingatkan bahwa orang yang paling rugi perbuatannya itu adalah orang yang merasa dirinya telah banyak amalnya, tetapi ternyata di akhirat tidak mendapatkan penimbangan. Salah satu akibat dari itu adalah bentuk kesombongan, menolak kebenaran, dan merendahkan
Saudara dan saudaraku rahmatullah, sudah berapa banyak bukti dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang telah terbukti menjadi nyata, dan itu adalah bagian dari bentuk kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.